Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Neng, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Nino, Alhamdulillah baik Bu Nino. Maaf ini Bu Neng mengganggu waktunya. Oh sama sekali tidak mengganggu Bu Nino, ini sedang santai. Tapi maaf tadi tidak mengangkat teleponnya karena masih sibuk. Nah, katanya Bu Nino ini lagi banyak pikiran. Apa ada yang mengganjal di hati Bu Nino? Iya, betul ya Bu. Apa nih yang kira-kira mau diutarakan dan tujuannya apa ini kita berbincang-bincang kali ini? Ada Bu, saya itu mau membahas tentang kondisi anak-anak siswa saya Bu. Saya kan saat ini mengajar di kelas 6. Nah, saya tuh mengamati anak-anak ke belakang ini kok mengalami penurunan dalam motivasi belajarnya Bu. Sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun, sering tidak mengerjakan PR, terus tugasnya juga kadang lupa tidak dikerjakan. Murid-murid saya tuh juga kadang pada saat saya mengajar itu pada asik ngobrol sendiri dengan temannya, Bu. Oh, begitu. Jadi kondisi murid Bu Nino seperti itu. Jadi Bu Nino ini akan fokus mencari cara untuk meningkatkan motivasi belajar murid yang nantinya bisa berdampak pada hasil belajar murid gitu ya Bu Nino. Nah, kalau Bu Nino sendiri, adakah kiranya apa yang mau dilakukan untuk mengatasi, untuk memotivasi belajar anak yang menurun ini? Saya rasa itu saya ingin membuat murid-murid saya itu membangkitkan motivasi belajar mereka, Bu. Saya bisa dengan memanajemen kelas, misalnya kita membuat ice breaking yang berkaitan dengan materi pelajaran yang saya ajar, Bu, atau kita melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari apa yang mereka sering laksanakan, kerjakan. Terus saya juga ingin menggunakan media pembelajaran, Bu, video Bagus bagus. pembelajaran supaya itu dapat meningkatkan keingintahuan murid saya dalam pembelajaran, biar tuh belajarnya tuh tidak monoton hanya dengan metode ceramah. Jadi saya tuh tahu sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajar murid saya, Bu. Oh, baik. Berarti Bu Nino ini mau melakukan beberapa cara untuk membangkitkan motivasi belajar. Nah, kalau Bu Nino sendiri, idealnya itu murid yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi, menurut Bu Nino itu ingin murid-murid yang seperti apa? Saya itu murid saya dapat memiliki motivasi belajar yang tinggi. Terus dia itu selalu merasa ingin tahu, terus merespon dengan baik apa yang saya utarakan, yang saya ajarkan. Aktif juga Bu di setiap pembelajaran itu mau bertanya, tidak hanya diam gitu. Dan tentunya untuk mencapai hasil yang terbaik dalam pembelajaran itu sehingga saya itu harus berusaha meningkatkan dan memotivasi mereka supaya pembelajarannya itu menjadi menyenangkan dan bermakna Bu di Oke, kelas. oke. Dari skala 1 sampai 10 nih Bu Nino, menurut Bu Nino ini, sekarang ini skala Bu Nino itu berada di skala berapa untuk memotivasi anak dalam pembelajaran? Untuk saat ini ya mungkin itu ya Bu, baru di skala 6 mungkin. Karena Hmm. kan saya itu masih baru mau mencoba beberapa cara yang sebelumnya belum saya lakukan, belum saya itu usahakan. Nah ini saya mau baru berusaha mencoba cara-cara yang lain gitu Bu. Iya, bagus Bu Nino. Baik, Bu Nino ini dalam waktu dekat ini ya Bu Nino, apa yang ingin Bu Nino lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Dalam waktu dekat ini saya itu mau membuat media ajar Bu. Hmm. Misalnya itu saya ingin menggunakan apa ya, di sekitar lingkungan kelas itu kan Oke. lingkungan sekolah itu banyak sampah-sampah itu Bu, nanti saya bisa menggunakan Hmm. daunnya atau daun mangga atau apa sambil membersihkan lingkungan itu saya ingin apa ya, mencoba menggunakan media yang ada di sekitar lingkungan di sekolahan. Jadi terus saya juga, mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Jadi supaya minat dan gaya belajar sesuai dengan
eee, apa ya, minat murid saya juga dia menyukainya. Selain Mhm. itu juga saya ingin yang tadi Bu, saya utarakan di depan, saya itu ingin melakukan ice breaking sesuai tema pembelajaran. Jadi saat pembelajaran itu tidak hanya saya hanya fokus ke pembelajaran, juga di sela-selanya itu saya berikan ice breaking yang berkaitan dengan materi. Misalnya kalau matematika ya kita tidak, apa ya, terlalu fokus dengan matematika kan membosankan ya Bu, kalau Iya hitung-hitungan terus ya. Di iya. tengah-tengahnya nanti saya berikan itu Bu, sedikit ice breaking, nyanyi-nyanyi angka, seperti itu. Terus rumus-rumus, itu kan dijadikan nyanyian bisa ya Bu ya. Iya, Eee, menarik itu. besar harapan iya, besar harapan saya Bu, untuk meningkatkan motivasi belajar murid saya ini, supaya saya tuh inginnya murid itu antusias saat saya mengajar gitu Bu. Baik. Berarti Bu Nino tadi ya, ingin meningkatkan motivasi belajar Bu Nino tadi, memaksimalkan apa ya, lingkungan sekitar, menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi karena sesuai dengan bakat minat atau kebutuhan belajar anak, terus kemudian Iya. juga diselingi dengan ice breaking supaya anak memang tidak jenuh seperti itu ya Bu, biar Iya. refresh lagi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, untuk ini Bu, kira-kira kapan kira-kira Bu Nino akan melaksanakan rencana tersebut dalam upaya meningkatkan motivasi belajar murid ini, Bu? Target saya itu minggu pertama besok ya Bu, pada saat kita berangkat sekolah. Karena Mmm, kan ini liburannya kan juga sudah lama ini lah. sama. Itu pada saat nanti masuk sekolah, anak-anak itu liburannya kan sudah lama. Jadi pada saat di sekolah itu biar sudah fokus ke pembelajaran gitu Bu. Jadi tidak, apa ya, tidak terlalu berlarut-larut dengan zona nyamannya itu dengan Iya liburan Bu. Jadi saya iya secepatnya Bu, target saya, minggu iya, depan. bagus. Nggih, eee, tadi kan sudah menargetkan, sudah memiliki harapan untuk anak murid nggih, apa kriteria keberhasilan rencana ini menurut Bu Nino? Untuk kriteria keberhasilan tentu ya saja saya ingin yang pertama tadi kan fokus untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya, Bu. Iya Selain itu juga saya ingin menjadikan anak-anak itu mudah dan cepat memahami apa yang saya ajarkan, dan anak-anak itu juga senang, menyenangkan gitu saat pembelajaran, antusias, tidak rasa bosannya itu tidak muncul. Jadi setiap pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna gitu bagi murid saya, Bu. iya, bagus sekali Bu Nino. Untuk rencana ini, lah kan mesti ada apa ya proses untuk melaksanakannya. Untuk memudahkan rencana ini menurut Bu Nino, siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Nino dalam melaksanakan rencana aksi ini, dalam memotivasi murid dalam belajar yang telah Bu Nino tadi buat? Tentu saja saya juga yang pertama itu ya meminta izin kepada kepala sekolah ya, Bu. Selain Iya, itu saya juga berkolaborasi dengan teman-teman guru sejawat saya, supaya nanti saat saya melaksanakan pembelajaran, mungkin saya ada pembelajaran di luar itu tidak mengganggu kelas yang lain yang sedang ulangan gitu. Saya juga meminta itu kerjasama dengan teman-teman guru saya, dengan berkolaborasi kalau saya sedang mengadakan pembelajaran di luar gitu misalnya, Bu. rencana Bu Nino itu sangat bagus sekali. Sudah mau ini ya berkolaborasi dengan rekan sejawat itu sangat membantu. Dan semoga anak-anak Bu Nino nanti bisa termotivasi dan meningkat lagi lah apa pembelajarannya. Baik Bu Nino, ini sudah di penghujung sesi. Hal apa saja yang didapat dari percakapan ini Bu Nino dari awal sampai akhir ini Bu? Setelah saya melakukan percakapan dengan Buning, saya memahami cara meningkatkan motivasi belajar murid saya. Saya juga dapat menambah wawasan saya menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun, Bu. Jadi untuk kedepannya semoga saya dapat meningkatkan motivasi belajar anak didik saya supaya lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas, terutama pembelajaran saya. Iya, semangat ya Bu Nino, semoga berhasil dan saya ucapkan terima kasih sudah berbincang-bincang menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang dan pastinya saya tunggu cerita berikutnya. Apakah keberhasilannya sudah memang maksimal seperti itu ya Bu ya? Iya, Untuk saya tunggu ya Bu. iya.
Terima Oke. kasih ya Bu Ning, sudah Iya, menyempatkan waktunya. sama-sama. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nino, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Waalaikumsalam Bu Ning, alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Ning juga sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu Nino. Bu Nino hari ini ada waktu enggak? Ada Bu, kebetulan ini baru santai-santai kok, nggak sibuk ini saya. Alhamdulillah kalau ada waktu Bu. Bu Ning, ada apa ini? Kok terlihatnya seperti tidak seperti biasanya, kenapa Bu? Iya Bu ini. Sebenarnya saya mau ngobrol-ngobrol Bu, mau sharing dengan Bu Nino terkait pembelajaran saya juga ini. Hmm. Terus ada apa ini? Ada apa dengan pembelajarannya Bu Ning di kelas? Mungkin ada kendala? Begini Bu, di kelas itu saya ini nilainya 80% itu nilainya di bawah KKM Bu. Padahal saya merasa pembelajaran saya itu sudah saya maksimalkan, saya sudah maksimal dalam kegiatan pembelajaran, tapi murid-murid saya itu masih kurang paham gitu Bu. Kayaknya minat belajarnya juga masih kurang. Oh begitu ya Bu Ning, ya Allah. Jadi tujuan yang diinginkan dari obrolan kita hari ini itu apa ya Bu Ning? Saya ingin ya menemukan cara lah bagaimana meningkatkan motivasi dan minat murid-murid saya nanti. Dan mereka pastinya bisa lebih antusias lah Bu untuk mengikuti pembelajaran saya nanti dan kemudian kalau sudah antusias dia memahami pastinya kan nanti akan berdampak pada nilainya, akan mencapai KKM gitu Bu. Iya Bu Ning. Jadi sebelumnya ini Bu Ning, saya mau tanya, kira-kira yang membuat nilai anak-anak tadi rendah itu banyak yang di bawah KKM itu sebenarnya karena apa ya Bu? Menurut saya ya Bu ya, itu anak-anak agak malas lah, malas belajar. Terus kayaknya dalam mengikuti pembelajaran itu kurang fokus, jadi kurang antusias gitu Bu. Kira-kira ya anak-anak itu tertarik sama pembelajaran yang dilakukan Bu Ning enggak ya? Lah itu Bu, kalau saya melihat kok antusias atau semangatnya itu kok masih kurang ya Bu ya. Oh, jadi motivasinya masih kurang itu ya Bu Ning? Iya Bu, bisa dikatakan seperti itu. Ya, biasanya Bu Ning itu menggunakan media apa dalam pembelajaran? Kalau biasanya sih saya melakukan pembelajaran itu hanya menggunakan buku paket atau modul yang sudah disediakan itu ya Bu di sekolah. Terus selain itu ya anak-anak saya minta merangkum, terus menulis itu, mencatat di papan tulis gitu. Oh iya, jadi baru baru mencatat pakai merangkum dan mencatat pakai buku tulis gitu ya. Jadi Iya. terus dengan buku paket juga. Mhm. Apa pernah mencoba metode lain selain dari buku paket tadi, Bu Ning? Kalau metode lain itu sementara ini Bu, pakai ini, diskusi gitu loh Bu. Kadang kan dalam kegiatan tugasnya itu saya membuat diskusi terus terus berkelompok gitu loh Bu. Oh iya iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan ini anak-anak didik Bu Ning itu di kelas nilainya kan rendah, Iya. nilainya juga banyak yang di bawah KKM dan minat belajarnya juga kurang. Serta antusias dalam pembelajarannya juga kurang, begitu ya Bu ya? Betul sekali Bu. Kalau dari skala 1 sampai 10, Bu Ning ada di skala berapa dalam proses pembelajarannya? Berapa ya Bu, saya rasa masih di skala 5 kayaknya Bu, karena ya itu tadi pembelajarannya masih monoton Bu, belum mencoba beberapa metode yang lain gitu Bu. Oke, dalam waktu dekat ini Bu Ning, rencana apa yang akan Bu Ning lakukan agar anak-anak itu dapat lebih fokus dan termotivasi untuk mengikuti pembelajarannya Bu Ning? Kalau menurut saya kalau ini ya Bu, kalau misalkan menggunakan LCD proyektor, gimana ya Bu ya? Itu kan nanti bisa ini digunakan untuk memutar video atau menampilkan PowerPoint gitu Bu, biar mungkin tidak monoton mendengar ceramah saya gitu, bisa melihat secara langsung. Itu menurut Bu Nino gimana? Itu juga ide yang bagus ya Bu Ning. Jadi dengan video pembelajarannya
Apa Bu Ning sudah ada video pembelajarannya? Sudah ada Bu, tapi memang belum saya gunakan. Oh ya gitu ya, oke baik. Ada ide lain nggak mungkin yang dilakukan Bu Ning? Kira-kira apa ya Bu? Oh ini Bu, kalau hal yang lain yang saya lakukan mungkin gini, kan bisa menggunakan HP ya Bu untuk media pembelajaran. Nanti saya akan mencoba membuat bahan ajar atau kuis-kuis yang berbasis game gitu loh Bu. Oh iya, bagus itu ya Bu. Jadi anak-anak itu kan suka pada HP itu ya. Nah Iya kira-kira Bu. ide Bu Ning itu bisa membantu murid meningkatkan motivasi belajar dan menjadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran tidak ya? Menurut saya bisa Bu, karena ini anak-anak sekarang ini kan sering menggunakan gadget HP itu dan dia juga kadang bisa kecanduan main game gitu ya Bu. Jadi ini dimaksimalkan, tidak hanya untuk game, tidak hanya untuk bermain, tapi bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran juga gitu Bu. Iya Bu Ning, tapi perlu dicoba juga sambil dipantau ya Bu. Iya. Kira-kira komitmen apa yang mau Bu Ning lakukan itu untuk selanjutnya? Nah, tentunya saya akan menyiapkan tadi media PowerPoint-nya atau media atau video pembelajarannya. Terus mungkin tadi selingannya untuk mengerjakan tugas mungkin bisa saya selipkan dengan kuis-kuis yang nantinya bisa diakses melalui HP gitu, Bu. Iya Bu Ning, udah bagus itu. Kapan ya Bu Ning bisa dilaksanakan itu Bu kira-kira? Ya secepatnya Bu, kira-kira kan minggu depan ini, minggu depan sudah mulai pembelajaran lagi. Nah, mungkin dengan itu bisa secepatnya saya terapkan biar nanti hasil pembelajarannya juga bagus, anak juga antusias dalam pembelajaran gitu Bu. Secepatnya ya berarti Bu? Iya. Karena apa kriteria Bu, keberhasilan rencana yang akan Bu Ning laksanakan ini? Ini untuk kriteria keberhasilan tentunya murid itu akan fokus dalam pembelajaran, terus dalam pembelajaran juga lebih antusias, bisa mudah memahami dan pastinya dengan hal ini kan bisa meningkatkan motivasi dan minat belajar murid-murid saya, Bu. Oke. Lalu siapa ya Bu Ning, yang akan membantu dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Rencana ini Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang pastinya yang mahir IT bukan karena kita juga mempersiapkan aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran, untuk kuis-kuis tadi. Jadi berkolaborasinya dengan teman rekan sejawat yang mahir IT gitu Bu. Iya, oke. Lalu menurut Bu Ning, siapa itu yang akan terlibat dengan komitmen yang akan Bu Ning laksanakan? Ya, saya rasa wali murid itu juga akan berkontribusi karena nanti kan rencana akan membawa HP tadi Bu. Jadi minta izin dari orang tua, wali murid itu untuk mengizinkan lah sesekali memang menggunakan HP seperti itu Bu. Oh iya, jadi saya yakin sudah bagus ini rencananya. Saya yakin Bu Ning juga dapat menjalankannya dengan baik. Semangat ya Bu ya. Semoga nanti dengan rencana Bu Ning, siswanya akan lebih termotivasi dan nilainya juga meningkat dari KKM. Iya Bu, terima kasih juga ya Bu atas waktunya juga. Gimana Bu Ning setelah melakukan obrolan ini, apa yang Bu Ning rasakan? Perasaan saya sudah lega Bu, karena saya sudah bisa menyelesaikanlah masalah saya yang saya alami dan pastinya tadi ya menemukan cara untuk meningkatkan motivasi anak saya untuk mengikuti pembelajaran, untuk antusias dalam pembelajaran yang nantinya akan saya laksanakan gitu Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang ya Bu Ning dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya Bu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nino yang ikut membantu dan ini pastinya mendengarkanlah keluh kesah saya. Terima kasih ya Bu Nino. Iya, sama-sama Bu Ning. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih loh Bu Nino. Ya, tidak apa-apa. Lain kali saya akan selalu bisa membantu Bu Ning, saya juga Iya. siap membantu kapanpun. Nggih, terima kasih Bu Nino. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.